Gimana bentuknya Mbak Sofa? Apakah sudah nyaman? Ya. Oke. Sebelumnya gimana kabarnya Mbak Sofa hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Mbak Sofa datang ke sini mau apa ya? Mau konseling. Oke. Apakah Mbak Sofa sudah tahu apa itu konseling? Oke, aku jelaskan dulu ya apa itu konseling. Nah, konseling adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seorang BK atau konselor. Nah, konselornya adalah ibu dan konselornya adalah Mbak Sofa. Bisa dimengerti Mbak? Oke. Dan di dalam konseling individu itu ada 3 asas. Yang pertama asas keterbukaan. Nah, Mbak Sofa bisa menceritakan masalahnya kepada ibu, tidak boleh sungkan, tidak boleh malu gitu ya Mbak. Oke, yang kedua asas kesukarelaan. Nah, atas kesukarelaan itu Mbak Sofa datang ke sini dengan sukarela atau dengan paksaan orang lain? Oke, alhamdulillah ya Mbak kalau sukarela. Oke, yang terakhir ada asas kerahasiaan. Nah, Mbak Sofa di sini tidak boleh takut kalau Mbak Sofa menyampaikan masalahnya kepada ibu, ibu tidak akan membocorkan kepada siapapun. Yang tahu cuma saya dan Mbak Sofa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya Mbak. Oke, sebelum memulai konseling individu, kita sepakati waktu ya untuk melakukan konseling hari ini. Waktunya di sini 25 menit. Apakah sudah cukup Mbak Sofa untuk melakukan konseling individu? Sudah cukup ya. Oke, sekarang Mbak Sofa bisa menceritakan masalahnya kepada ibu. Oke, sekarang Mbak Sofa bisa menceritakan masalahnya kepada ibu. Nah, di sini tuh saya bingung. Saya tuh milih SMK. Karena pengen saya SMK tuh langsung kerja. Tapi selama ini saya ada niatan buat kuliah. Saya sudah tanya sama orang tua, katanya boleh. Sementara sama kamu tuh bilangnya gini, kamu tuh perempuan, pasti nanti ujung-ujungnya juga ke dapur. Di sini saya sampai bingung. Kenapa Mbak Sofa kok bingung? Tadi kan Mbak Sofa bilang habis SMK Mbak Sofa inginnya itu bekerja, itu kan? Kenapa kok sekarang Mbak Sofa ingin kuliah? Mereka kuliah di sana tuh tiba-tiba aja bilangnya. Oke, berarti sekarang Mbak Sofa itu bingung ya antara bekerja atau kuliah, itu ya? Nah, tadi kan waktu Mbak Sofa itu inginnya habis dari SMK itu kan bekerja. Nah, sekarang tiba-tiba Mbak Sofa ingin kuliah itu termotivasi dari diri sendiri atau dari orang lain Mbak? Dari diri sendiri. Kenapa kok Mbak Sofa dari diri sendiri itu kok pengen kuliah gitu Mbak? Karena saya melihat perkembangan sekarang itu kuliah itu sangat penting. Oh, berarti menurut Mbak Sofa itu kuliah sekarang penting gitu ya Mbak? Oke, Mbak Sofa kan bingung ya antara habis lulus SMK itu bekerja atau kuliah. Nah, tapi Mbak Sofa itu habis kuliah kemarin itu pemikirannya ingin bekerja aja. Nah, sekarang sudah lulus dari SMK, sekarang Mbak Sofa pengennya kuliah gitu ya Mbak? Nah, itu tanya sekarang, kenapa Mbak Sofa kok tiba-tiba habis SMK itu inginnya kuliah gitu Mbak? Karena melihat dengan perkembangan sekarang tuh kuliah itu sangat penting. Berarti menurut Mbak Sofa kuliah itu sekarang makin penting gitu ya Mbak ya? Oke, sekarang Ibu lihat dulu ya dari hasil raportnya Mbak Sofa. Kalau Mbak Sofa itu punya minat di bidang ini gitu ya Mbak? Oke, Ibu ambilkan dulu ya Mbak. Nah, jadi gini Mbak Sofa
di pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Nah, dari dua pelajaran ini manakah yang disukai oleh Mbak Suha? Mbak Suha minat bahasa Inggris ya. Kenapa Mbak Suha kok minat bahasa Inggris? Karena komunikasi sekarang itu lebih apalagi kan bahasa Inggris sudah bahasa internasional. Oh gitu ya. Sekarang Mbak Suha sudah pernah tes bakat minat gitu Mbak? Ada hasilnya? Sudah bisa dibuka hasilnya tes bakat minat? Oke, coba kita tes bakat minatnya Mbak Suha ini sudah bagus, dan yang ini sudah baik, sudah A. Kalau A itu sudah baik loh Mbak Suha ya. Oke, dari hasil tes minatnya Mbak Suha ini, Mbak Suha habis ini masih ingin kuliah atau bekerja? Kuliah, yakin Mbak Suha ingin kuliah? Nah, Mbak Suha sekarang kan ingin kuliah. Nah, sekarang Mbak Suha ingin ambil jurusan apa kalau Mbak Suha kuliah? Saya ingin ambil jurusan bahasa Inggris. Mbak Suha ini sudah yakin ya kalau Mbak Suha bahasa Inggris? Apakah Mbak Suha sudah bertanya-tanya kepada ibu kalau mau ambil jurusan bahasa Inggris? Saya sudah memberitahukan. Katanya ibu sih waktu saya kuliah, terserah mau ambil jurusan apa. Berarti ibu sudah setuju ya kalau Mbak Suha itu ingin kuliah. Tapi Mbak Suha jurusannya itu tidak dipilihkan pada orang tua kan? Berarti sudah dari hasil tes minatnya Mbak Suha sendiri ya. Oke. Jadi sekarang Mbak Suha itu sudah memilih jurusan bahasa Inggris kalau mau kuliah. Itu kan Mbak? Oke, jadi sekarang Mbak Suha sudah mantap dari pemilihan jurusannya Mbak Suha sekarang. Oke. Jurusannya sudah mantap bahasa Inggris itu kan Mbak? Kan tadi Mbak Suha bilang kalau Mbak itu tidak suka kalau Mbak Suha itu kuliah itu kan. Dan sekarang Mbak Suha bisa memberikan solusi kepada omnya. Alasannya Mbak Suha sekarang lulus kuliah itu gara-gara sudah ada di tes minat bakat Mbak Suha. Tes minat bakatnya Mbak Suha itu kan sudah bagus, sudah cukup gitu, sudah cerdas gitu loh Mbak ya. Jadi Mbak Suha bisa berbicara dengan omnya itu dengan sepenuh hati yang ada di tes minat bakatnya Mbak Suha gitu ya Mbak. Nah, kalau biar omnya itu lebih yakin kalau Mbak Suha itu mampu untuk kuliah gitu ya Mbak. Oke. Sekarang Ibu evaluasi. Nah, sekarang Ibu simpulkan dulu ya dengan masalahnya Mbak Suha tadi. Masalahnya Mbak Suha tadi itu Mbak Suha habis kuliah itu bis SMK itu bingung antara kuliah dan bekerja. Tapi kalau Mbak Suha sudah bicara dengan orang tua setuju aja kalau Mbak Suha itu kuliah gitu ya Mbak. Kalau omnya itu perempuan gak usah kuliah dan ujungnya perempuan itu tidak buat itu ya Mbak tadi katanya omnya. Oke. Dari Mbak Suha konseling hari ini, gimana Mbak Suha setelah konseling dan ini tuh rasanya gimana ya? Mbak Suha lega itu bisa menyelesaikan masalahnya kepada ibu gitu ya. Sebelumnya ada yang ingin disampaikan lagi kepada ibu? Dan cukup ya. Oke, sekarang bisa ibu akhiri. Oke, ibu akhiri dulu ya. Ibu minta maaf kepada Mbak Suha